Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Ada luapan kebahagiaan di pulau kecil yang terletak di penampang dua sungai. Yumu telah menangkap cukup banyak udang dan kepiting besar dari sungai dan merebusnya menjadi panci penuh sup lezat, yang memancarkan aroma pekat seperti surga. Feng Xing adalah pelari yang cepat angin, dia telah kembali ke kamp tentara khusus dan menukar pujiannya dengan ratusan tong anggur. Makan makanan lezat dan minum anggur lembut, sambil menonton Yuyu membuat kembali palu men-men, Jihao dan rekan satu timnya cukup senang saat ini. Kedua palu men-men sebesar tangki air. Meskipun pengrajin ahli dari negara Zurong telah mencoba yang terbaik untuk membuat palu ini indah, yang bisa mereka kelola hanyalah menambahkan beberapa pola api pada kepala martil. Selama pemrosesan ulang, Yuyu mengompresi martil dari seukuran tangki air dan berbentuk oval menjadi seukuran kepala manusia biasa dan membentuknya seperti kuncup bunga yang indah. Dia juga memunculkan pola angin yang tak terhitung jumlahnya, nyala api dan naga dan awan yang berapi-api di atasnya. Yuyu sangat menyukai men-men, oleh karena itu dia murah hati untuk memasukkan sepotong kristal guntur alami dan murni ke dalam setiap martil. Gunakan kristal guntur sebagai inti, Yuyu membangun formasi sihir, 99 naga guntur ungu, yang sangat kuat di kepala martil. Setelah formasi sihir ini akan dipicu, martil akan segera melepaskan sambaran petir ungu yang ganas dan berapi-api untuk menyerang musuh. Petir semacam ini tidak hanya merusak makhluk hidup biasa, tetapi juga sangat berbahaya bagi semua jenis roh jahat, makhluk misterius, dan bahkan hantu. Bahkan yang lebih penting Yuyu juga telah memasukkan sepotong kecil batu giok nafas tanah alami, yang dianggap berharga dan telah dikumpulkan dengan tepat untuk waktu yang cukup lama, ke dalam setiap martil. Giok nafas tanah alami sangat padat dan berat, dan dengan variasi yang tak ada habisnya, dapat memberikan semua jenis efek magis. Misalnya, setelah dua potongan kecil batu giok nafas tanah alami dilebur di martil men-men, martil memperoleh kemampuan untuk mengubah bobotnya secara otomatis sesuai keinginan men-men, dengan kata lain, begitu martil mendarat di tubuh musuh, mereka bisa segera menjadi ratusan atau bahkan ribuan kali lebih berat daripada saat dipegang di tangan men-men. Dengan kekuatan batu giok nafas tanah alami, pukulan palu men-men akan benar-benar seperti serangan ratusan gunung raksasa sama sekali, sulit membayangkan baju besi kokoh dan tubuh kuat seperti apa yang sebenarnya mampu menangkal serangan yang diluncurkan dengan sepasang palu yang menakutkan. Perlu disebutkan bahwa Yuyu benar-benar menyukai semua rekan satu tim Jihao, lagi pula, mereka semua adalah anak-anak yang berbakat dan istimewa. Meskipun dia sudah mengambil Jihao sebagai muridnya, dia masih dengan murah hati mengeluarkan sejumlah besar bahan berharga dan langka, yang dia ubah menjadi senjata untuk masing-masing rekan satu tim Jihao, sesuai dengan spesialisasi dan kebutuhan mereka. Shaoxi telah menerima perisai yang akan melayang di udara dan secara otomatis mengikuti Shaoxi, memblokir semua jenis serangan yang ditujukan padanya. Dia juga menerima tombak yang secara otomatis akan kembali kepadanya setelah melewati target. Yumu menerima panci padat dan besar otentik yang mampu beradaptasi dengan semua jenis api dan juga dapat digunakan sebagai alat penyimpanan magis. Jihao telah meluncurkan 3 pukulan dengan kekuatan penuhnya dan merasa seolah-olah dia telah mematahkan tulang jari-jarinya, tetapi gagal meninggalkan bekas di panci. Feng Xing menerima sepasang sepatu bot. Dipicu oleh hanya sedikit aliran kekuatan, angin kencang akan segera menukik dari bawah sepasang sepatu bot Qian ini, yang akan langsung meningkatkan kecepatan Feng Xing lebih dari 10 kali lipat. Seiring dengan peningkatan kekuatan Feng Xing, sepasang sepatu bot ini bahkan bisa meningkatkan kecepatannya lebih cepat. Saat mengambil alih sepasang sepatu bot ini dari tangan Yuyu, Feng Xing terlalu mengasyikkan, bahkan kakinya gemetar begitu hebat sehingga dia tidak dapat menopang tubuhnya dan meskipun dia akan jatuh ke tanah, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin memeluk pinggang Yuyu. Serius, sepasang sepatu bot ini persis seperti yang dia impikan sejak dia masih kecil. Taisi adalah satu-satunya yang membuat Yuyu menatapnya untuk waktu yang cukup lama, namun membuatnya ragu-ragu tentang jenis senjata yang tepat untuk Taisi. Anak Taisi ini tidak bisa berlari,
bahkan tidak bisa berjalan cepat, dia juga tidak bisa membawa barang-barang yang relatif lebih berat. Kecuali semua jenis kutukan jahat dan aneh yang telah dia kuasai, dia hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah merenung beberapa saat, Yu Yu menghela nafas tak berdaya. Dia telah membuat senjata yang sangat cocok untuk masing-masing dari mereka dengan berbagai jenis bahan, tetapi untuk Taisi dia mengeluarkan cermin hitam putih yang memiliki 8 sudut dan bentuk cangkang kura-kura. Yu Yu merobek jarinya dan menjatuhkan 3 tetes darah ke cermin berbentuk kura-kura ini, yang kemudian tiba-tiba dia lemparkan langsung ke dada Taisi. Tepat setelah Yu Yu melemparkan cermin ke dalam dada Taisi, Ji Hao dan yang lainnya tidak dapat merasakan keberadaan Taisi. Meskipun mereka semua membuka mata lebar-lebar dan menatap Taisi, yang masih berdiri tepat di samping mereka, mereka semua gagal merasakan bahkan jejak kekuatan sekecil apapun yang datang darinya. Hampir seolah-olah Taisi telah menghilang sepenuhnya dalam contoh masa lalu ini dan orang yang menatap mereka tidak lain adalah bayangan atau penglihatannya. Ji Hao menyapu kekuatan spiritualnya ke Taisi tetapi gagal memahami jejak bukti bahwa Taisi masih ada. Yang lebih penting lagi, seiring dengan penggabungan bertahap antara Taisi dan cermin, siluet Taisi menjadi semakin kabur, sampai-sampai mereka hampir tidak bisa melihat wajahnya. Tidak ada yang baik, kata Yu Yu dengan senyum pahit di wajahnya. Pada saat dunia ini baru saja diciptakan, seekor kura-kura legendaris dan ajaib, bernama Yin, hidup di dunia primitif ini. Yin paling baik dalam menyembunyikan semua jejaknya untuk bertahan hidup. Setelah Yin mati, cangkangnya menyerap kekuatan alami esensi murni yang hanya ada ketika dunia ini diciptakan, dan secara alami berubah menjadi cermin itu, yang disebut cermin Yin. Cermin Yin tidak bisa digunakan sebagai senjata, juga tidak memiliki kekuatan pertahanan. Satu-satunya efek yang dimilikinya adalah menyembunyikan semua jejak pemiliknya dan mengubah pemiliknya menjadi makhluk misterius dan tak terlihat. Setelah seseorang bergabung dengan cermin ini, tidak ada magi biasa yang dapat menemukan jejak keberadaan seseorang itu. Hanya makhluk tingkat dewa legendaris seperti Yu Yu yang cukup mampu untuk hampir tidak bisa merasakan keberadaan orang seperti itu. Namun, sekarang Yu Yu telah meneteskan 3 tetes darahnya sendiri ke cermin ini, kualitasnya telah ditingkatkan berkali-kali. Kecuali makhluk yang berkali-kali lebih kuat dari Yu Yu mengaktifkan darah rohnya untuk mencari pemilik cermin Yin, dia tidak akan dapat menemukannya. Wajah Taisi memerah karena kegembiraan, sementara tubuhnya mulai gemetar ringan. Kutukan sihir adalah jenis sihir yang paling ganas dan menakutkan dan dapat dengan mudah mengambil nyawa seseorang. Tetapi untuk melemparkan kutukan, Castor harus mengumpulkan materi pribadi, atau beberapa informasi pribadi khusus, atau bahkan sedikit aliran kekuatan orang yang ditargetkan. Cermin Yin akan memungkinkan Taisi untuk menghilang dari dunia ini, yang berarti bahwa mulai sekarang Taisi tidak perlu takut dengan semua jenis serangan kutukan sihir. Selain itu, kembali ke medan perang, monster non-manusia mana yang akan menyerang, siluet, kabur yang tampaknya bahkan tidak nyata. Taisi langsung berlutut di tanah dan bersujud kepada Yu Yu, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Shaoxi melakukan hal yang sama sambil gemetar, akhirnya, mulai sekarang dia tidak perlu terlalu khawatir tentang kehidupan Taisi lagi. Yai, saudari Shaoxi, ini seperti yang Anda harapkan. Mulai sekarang Anda hanya perlu memeriksanya setiap beberapa hari, hanya untuk memastikan dia tidak mati kelaparan. Lagi pula, mulai sekarang tidak ada yang bisa menyakitinya. Teriak Men-Men sambil tertawa bahagia. Bagaimana kalau kita memanggang daging dan menggantungnya di lehernya setiap 4 hingga 5 hari, agar dia tidak mati kelaparan? Ji Hao menoleh ke samping untuk menjaga dirinya agar tidak tertawa terbahak-bahak, sementara Yu Mu dan Feng Xing langsung meledak dalam serangkaian tawa yang bergema, sampai keduanya bahkan sakit perut. Wajah Taisi berubah malu dan dia menatap Men-Men dengan marah. Men-Men sedikit melambaikan palu berbentuk kuncup bunganya yang baru diproses ulang. Taisi segera menghentikan tubuhnya dan mengubah ekspresi marahnya menjadi senyum lebar dan menyanjung. Di dalam kamar tidur Juxiu, beberapa pria manusia, mengenakan jubah hitam dan seluruh tubuh mereka ditutupi tato bengkok, masing-masing melepaskan rasa kekuatan yang kuat dan jahat. Mereka diam-diam menatap wajah Juxiu yang berkedut dan mendengarkan jeritannya yang menakutkan. Disa, dan Dimo berdiri di samping.
Masing-masing dari mereka memiliki puluhan jimat tahan kutukan sihir yang bersinar terang tergantung di leher mereka atau menempel pada pakaian mereka, dan dengan cemas melihat beberapa kastor kutukan sihir manusia, yang baru saja tiba dari kota Liangzhou. Ini adalah kutukan yang sangat jahat dan sulit dilacak, hampir tidak dapat dirasakan. Namun, bagaimanapun juga, kutukan sihir hanya dapat mencapai target melalui media tertentu. Dalam kasus Tuan Juxiu, medianya mungkin adalah kekuatannya yang dia lepaskan kembali di medan perang. Oleh karena itu, karena mereka telah berhasil mencapai Tuan Juxiu melalui jejak kekuatan itu, kita juga dapat menjangkau kembali mereka melalui jejak yang sama. Tapi dengan cara kita sendiri. Sekelompok kecil perapal kutukan melakukan diskusi singkat, setelah itu mereka dengan cepat membangun altar dengan tulang berlumuran darah di kamar Juxiu, yang diselimuti lapisan kekuatan jahat yang padat dan tebal, yang dapat dirasakan dengan mudah oleh semua orang. Ribuan binatang hidup yang kuat dan sehat dikirim ke ruangan oleh prajurit klan Jia, di mana mereka langsung dipenggal. Sekelompok kastor kutukan berputar-putar di sekitar altar dengan kepala binatang buas yang berdarah. Tato bengkok pada tubuh 7 perapal kutukan sihir manusia menyala secara bersamaan. Setelah itu mereka mulai menari dengan gila-gilaan di sekitar altar, sambil menyanyikan mantra yang aneh dan menyeramkan. Kembali ke pulau kecil, embusan angin beku naik dari tanah, yang bertiup perlahan ke seluruh pulau. Setelah embusan angin muncul, jubah api gagak emas langsung melepaskan lapisan cahaya merah yang redup. Api gagak emas mengandung kekuatan matahari yang murni dan kokoh, yang memiliki kemampuan untuk secara alami menahan semua jenis kekuatan jahat. Itulah mengapa embusan angin yang mengerikan itu segera diuapkan oleh kekuatan ganas dan murni dari jubah Ji Hao, bahkan sebelum bisa mengalir di dekat Ji Hao. Seperti biasa, Feng Xing langsung bergegas pergi dan menyembunyikan dirinya di hutan, beberapa mil jauhnya dari pulau. Dia mencengkeram busurnya sementara puluhan anak panah tertancap dalam satu garis di tanah. Yumu bertepuk tangan, diikuti dengan awan besar kabut berair hijau naik ke udara, membungkus seluruh tubuhnya. Ketika angin dingin yang jahat terbang melewatinya, itu hanya mampu mengaduk beberapa riak di permukaan kabut berair hijau. Sebelum Men-Men dan Shaoxi dapat bertindak, Yuyu menggosok kedua tangannya dan membuat beberapa titik cahaya ungu menyala muncul. Bintik-bintik itu jatuh ke tanah dan dengan mudah membakar lingkaran dengan radius beberapa zang di tanah, sambil membuat suara mendesis. Yuyu mengambil sendok air yang terbuat dari setengah kalabash yang terbelah, menyendok sesendok penuh anggur dari salah satu tong yang dibawa kembali oleh Feng Xing, lalu menuangkannya ke mulutnya. Setelah itu, dia tersenyum melambaikan tangannya ke arah Ji Hao dan yang lainnya dan berkata, "Menarik, masuk ke lingkaran ini, di sini, ambil tempat duduk dan nikmati pertunjukan yang hebat." Beberapa aliran kekuatan lembut namun besar mendekati Ji Hao dan rekan satu timnya bersama dengan suara Yuyu. Kecuali Feng Xing, yang telah melesat jauh sejak lama, Ji Hao, Men-Men, Shaoxi dan Yumu semuanya diseret ke dalam lingkaran itu oleh aliran kekuatan yang lembut itu. Embusan angin jahat berputar-putar dan mencoba mendekati lingkaran itu, tetapi tepat pada saat berikutnya, sambaran petir ungu tipis namun tebal menghancurkan embusan angin itu menjadi gumpalan gelombang udara. Gumpalan udara yang hancur bergabung kembali ke embusan angin dan bergerak perlahan menuju altar yang telah dibangun Taisi untuk menggunakan kutukan Nailhead Seven Arrow. Taisi berdiri di depan altar. Matanya telah berubah menjadi hitam murni yang menyeramkan dan aneh lagi, dan jauh di dalam pupil matanya, cahaya hitam redup berputar perlahan. Embusan angin jahat itu terbelah menjadi puluhan hembusan yang lebih kecil dan perlahan menggeliat ke arah Taisi. Suara-suara menyeramkan yang terdengar seperti hantu dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyelinap, datang dari hutan bulrus yang mengelilingi pulau kecil itu. Kabut abu-abu, tipis, dan seperti laba-laba naik perlahan dari tanah, menciptakan getaran pembusukan. Dengan embusan mereka tersebar di seluruh pulau kecil. Puluhan embusan angin jahat bertiup di sekitar Taisi, namun, Taisi baru saja bergabung dengan cermin Yin, yang berarti bahwa rasa kekuatannya dan semua tanda vitalnya tersembunyi dengan sempurna. Tidak peduli seberapa keras hembusan angin jahat ini mencoba atau berapa kali menyapu kemeja panjangnya, ia masih tidak dapat menyentuh tubuh Taisi. Di altar, boneka jerami itu, yang dikelilingi oleh halaman buku-buku 7 panah Nailhead, mulai sedikit bergetar.
Tiba-tiba, dua titik lampu hijau menyala di dalam rongga mata kosong boneka jerami itu. Ini adalah tanda bahwa seseorang telah merasakan hubungan halus antara Ju Xiu dan boneka jerami ini dan setelah menghabiskan banyak upaya akhirnya berhasil melihat ke sisi melalui mata boneka jerami itu. Sepasang titik cahaya hijau berputar sedikit seolah-olah boneka jerami sedang mengamati sekelilingnya. Tirai hitam yang diubah dari kekuatan buku 7 panah kepala kuku dan telah menyelimuti boneka jerami sepanjang waktu, tiba-tiba muncul dan berkibar di udara. Tepat setelah itu, jeritan panjang yang menusuk telinga datang dari boneka jerami itu, sementara sepasang titik lampu hijau segera meledak dan menghilang di udara. Di dalam kamar Ju Xiu, seorang kastor kutukan yang memiliki mata seukuran kepalan tangan manusia dan menari di sekitar altar dan melambaikan tangannya dengan gila-gilaan, tiba-tiba melolong. Tepat pada saat berikutnya, bola matanya yang besar meledak, menyebabkan darah hitam lengket berceceran di mana-mana. Kemudian dia tampaknya kehilangan kendali atas tubuhnya dan melayang di udara, sepertinya raksasa telah menangkapnya dan menahannya di udara. Meskipun dia mengenakan puluhan jimat tulang dan giok dan banyak jenis alat sihir pelindung lainnya di lehernya, yang semuanya memancarkan cahaya terang yang menyilaukan sesekali, tidak ada yang mampu menyelamatkan nyawa pemiliknya. Tubuhnya mulai berputar dengan cara yang aneh, seperti semut kecil yang diperas oleh raksasa, dan suara retak tulang yang keras datang terus-menerus dari dalam tubuhnya. Setelah rentang beberapa napas, penyihir kutukan ini terkoyak berkeping-keping dan jatuh kembali ke tanah. Diikuti oleh bunyi gedebuk yang keras, tubuh yang rusak dari kastor kutukan yang malang ini menabrak tanah dan langsung berubah menjadi kepulan asap, menghilang di udara. Anehnya, semua kekuatan hidup, darah, bahkan cairan tubuhnya telah terkuras. Dia sekarang tampak seperti mayat kering, seperti yang ditemukan di padang pasir, bahkan tidak ada setetes cairan pun yang tersisa di dalam tubuhnya. Dua kastor kutukan dari klan Xiu berjalan cepat ke arahnya dan mengeluarkan beberapa tol berbentuk aneh dan melakukan pemeriksaan singkat pada mayat itu. Jejak keterkejutan secara bersamaan melintas di kelima bola mata salah satu kastor kutukan klan Xiu. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, jiwanya dilahap tanpa meninggalkan jejak. Kutukan yang begitu ganas, mungkinkah tua dari klan naga lilin dari istana Majus? Kembali ke dekat pulau kecil, di lembah kecil dan di dalam kolam alami, tubuh naga lilin Gui, yang masih terbaring di air tanpa sadar, bahkan memiliki katak yang tergeletak di wajahnya, sedikit bergetar. Dia telah tersingkir oleh pukulan Yuyu sebelumnya, dan masih tidak sadarkan diri, tetapi seseorang telah secara tidak adil menyalahkannya atas kutukan ini. Beberapa kastor kutukan manusia lainnya, yang juga menari di sekitar altar di kamar Ju Xiu, secara bersamaan menggeram dalam-dalam. Masing-masing menunjukkan sedikit ketakutan dan keterkejutan di wajah mereka. Mereka melirik Disa, yang berdiri di samping dengan wajah gelap parah, buru-buru mengeluarkan berbagai jenis belati, menggertakkan gigi dan menusukkan belati itu ke tubuh mereka sendiri. Daces ini, gumam Disa. Jika mereka tidak bisa mendapatkan penyihir yang melakukan ini pada Ju Xiu, aku akan memotong semuanya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Mendengar ini, beberapa penyihir itu gemetar intens. Mereka semua adalah manusia, namun, mereka telah memilih pihak dari ras non-manusia. Di dinasti Yu, status mereka bahkan lebih rendah daripada budak-budak jelek itu. Makhluk yang hampir tidak berbentuk manusia, lemah dan bodoh itu setidaknya memiliki patung budak, sementara kastor kutukan manusia ini, hanyalah milik publik dinasti Yu. Orang-orang klan Yu yang mulia itu tidak pernah memperlakukan kastor kutukan manusia ini sebagai makhluk hidup, tetapi hanya melihat mereka sebagai properti keluarga, mirip dengan koin giok yang berdentang di saku mereka. Oleh karena itu, ketika Disa mengatakan bahwa dia akan memotong kastor kutukan manusia itu menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing, maksudnya persis sama dengan seorang wanita yang mengatakan bahwa dia akan menyembelih seekor ayam dan memberi makan sepasang kaki ayam kepada anaknya. Kami akan berusaha keras untuk menyelesaikan masalah. Seorang kastor kutukan manusia berteriak dengan suara serak dan gemetar. Banyak belati yang berbeda dan berbentuk aneh sekarang tersangkut di tubuh mereka. Memeras semua kekuatan mereka, luka itu kemudian berubah menjadi kutukan jahat dan putus asa dan diserap oleh altar. Kepala-kepala binatang buas yang berdarah itu,
yang ditempatkan di sekitar altar tersedot ke dalam altar satu demi satu, bersama dengan lapisan darah tebal di tanah. Diikuti dengan semua ini, altar tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Di pulau kecil itu, aliran kabut abu-abu dibungkus oleh embusan angin yang dingin dan menerjang pulau, dari mana kekuatan sihir yang besar menyebar dan kemudian langsung mengunci boneka jerami itu. Altar Taisi mulai sedikit bergetar sementara boneka jerami itu tiba-tiba berdiri, mulai melompat sedikit dan sepertinya melompat langsung ke kabut merah darah di sekitarnya. Apakah Anda mencoba mengambil materi medium saya? Bagaimana aku bisa membiarmu? Taisi menyeramkan dan jahat sambil mencengkeram busur kecil dengan satu tangan dan tangan lainnya dengan cepat mencabut beberapa rambut dari kepalanya. Dia kemudian menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk darah ke beberapa rambut itu. Kamu memang lebih kuat, dan memiliki kultivasi yang lebih besar dariku, namun saya memiliki buku 7 panah kepala kuku ini. Taisi mempertahankan senyum menyeramkan itu dan bergumam. Sementara itu, beberapa rambut itu dipelihara oleh darah rohnya dan langsung diluruskan seperti anak panah. Meletakkan beberapa rambut yang diluruskan di tali busur kecil, Taisi kemudian memuntahkan seteguk darah lagi di busur dan menembakkan beberapa rambut itu. Kali ini, tidak diperlukan keterampilan menembak yang hebat, bola kabut merah darah langsung menelan rambut itu. Suara embusan yang menusuk mulai keluar dari kabut merah darah. Pada saat yang sama, beberapa penyihir kutukan manusia di kamar Ju Xiu berteriak secara bersamaan, saat tusukan seukuran kepala manusia keluar dari dada mereka begitu tiba-tiba dan tak terduga. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari terakhir, setiap hari Taisi menembakkan 7 anak panah ke tubuh boneka jerami itu. Meskipun panahannya sama buruknya seperti sebelumnya, tetap saja, dia berhasil membuat Ju Xiu terengah-engah terakhir. Sementara itu, Yu Yu telah mengajari Ji Hao semua jenis pengetahuan dan keterampilan, yang memungkinkan Ji Hao mencapai beberapa peningkatan yang luar biasa. Peningkatan Ji Hao terjadi terlalu cepat sehingga bahkan Yu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan berteriak memuji dia beberapa kali. Yu Yu terlalu menyukai Ji Hao. Bagaimanapun, apa yang diajarkan Yu Yu kepada Ji Hao adalah struktur utama dari hukum alam misterius yang berhubungan langsung dengan misterius paling orisinal di dunia ini, sementara apa yang telah dikuasai Ji Hao adalah keterampilan dan sihir yang dia pelajari dari semua jenis kitab suci Taois yang dia baca di kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, apa yang telah dipelajari Ji Hao di kehidupan sebelumnya adalah panen terakhir dari semua kebijaksanaan dan pengalaman yang akan diperoleh Yu Yu dan murid-muridnya melalui kultivasi dan studi yang keras mengenai hukum alam, di tahun-tahun mendatang yang tak terhitung jumlahnya dari sekarang. Oleh karena itu, bagi seseorang seperti Yu Yu, kata yang tidak disengaja yang diucapkan oleh Ji Hao dapat berfungsi seperti sambaran petir ajaib yang terjadi ketika dunia ini diciptakan, dan membuka jalan yang sama sekali baru di depan mata Yu Yu. Selama waktu yang singkat ini, Yu Yu semakin menyukai dan menghargai Ji Hao, namun, dia sangat sadar bahwa dia harus bersabar dan tidak merusak hal-hal karena antusiasme yang berlebihan. Karena Yu Yu tidak dapat mengajari Ji Hao pengetahuan lagi dan juga tidak dapat memberinya kekuatan ekstra pada tahap ini, Tuan Gagak dan sepasang ular api ajaib, sebagai teman dan saudara laki-laki non-manusia Ji Hao, untungnya semuanya mendapatkan banyak manfaat. Yu Yu memberi makan Tuan Gagak dan masing-masing ular berapi api puluhan pil emas, yang dibuat oleh kakak laki-lakinya sendiri, lalu dia menekan tangannya di kepala mereka, memberi tahu mereka tentang hukum alam tertinggi dan mengajari mereka metode budidaya khusus, yang diciptakan khusus untuk makhluk non-manusia. Di antara murid-murid Yu Yu, banyak yang merupakan makhluk non-manusia, seperti Guiling. Oleh karena itu, Yu Yu memang memiliki banyak hal untuk ditawarkan dalam hal metode kultivasi khusus untuk makhluk non-manusia ini. Setelah meminum begitu banyak pil emas dan dipandu dengan metode kultivasi khusus, Murkrow dan sepasang bayi ular semuanya telah berubah menjadi penampilan yang sama sekali berbeda. Mereka sekarang tampak megah dan indah. 90% bulu hitam Murkrow sekarang telah berubah menjadi emas samar, dan begitu bulunya seluruhnya berubah menjadi emas, dia akan dapat memadatkan garis keturunannya menjadi garis keturunan Gagak emas kuno murni dengan bantuan kekuatan pil emas yang diberikan oleh Yu Yu. Kemudian,
Murkrow akan menumbuhkan kaki ketiga dan memiliki kekuatan yang membakar langit dan mendidih di laut, dia akan menjadi sekuat gagak emas kuno yang legendaris itu. Sepasang bayi ular seukuran cacing tanah telah tumbuh pesat di bawah pengaruh pil emas itu. Mereka masih tampak seperti dua ular kecil ketika mereka melingkar di sekitar lengan Ji Hao sekarang, tetapi begitu mereka melompat ke tanah dan memperluas tubuh mereka, orang akan menemukan bahwa itu mereka berdua sekarang lebih dari 1 zang panjang, dan api sihir inti bumi yang dilepaskan dari rahang mereka sudah tampaknya menghancurkan segala sesuatu di dunia ini. Ji Hao melakukan eksperimen, di mana perisai berat, yang disita dari medan perang dan milik prajurit klan Jia biasa, dibakar menjadi genangan air besi oleh satu embusan api sihir inti bumi yang dikeluarkan oleh dua bayi ular dalam rentang waktu singkat 2 napas. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya rasanya dan betapa kejamnya adegan itu ketika api magis inti bumi itu akan menyembur ke tubuh sendiri. Ji Hao, Yu Yu dan semua rekan satu timnya cukup bahagia dan santai selama 7 hari terakhir. Namun, bagi beberapa orang lain, bahkan 1 hari terasa seperti setahun sekarang. Terlepas dari Candle Dragon Gui, yang dipinggirkan oleh Yu Yu sebelumnya, dan sekarang dengan khawatir mencoba mengidentifikasi orang yang telah menyerangnya hari itu di tepi sungai, dan motivasi serangan itu, dengan sihir rahasia khususnya, Disa telah kehilangan berat badan yang sebenarnya dalam beberapa hari ini. Duduk di kamar Ju Xiu, Disa tanpa ekspresi menatap Ju Xiu, yang sekarang tampak seperti zombie pucat. Bahkan jiwa Ju Xiu sepertinya sudah binasa sekarang. Dia tidak bisa menahannya tetapi gemetar sepanjang waktu. Dua pria parubaya klan Yu, masing-masing memiliki wajah ekstra serius, berdiri di samping tempat tidur Ju Xiu. Cahaya merah darah pekat telah melonjak keluar dari mata tegak mereka, bersama dengan rasa kekuatan yang sangat besar. Rasa kekuatan yang aneh dan kuat itu bahkan telah menekan udara di sekitar mereka sampai tingkat tertentu sehingga udara sekarang terasa sepadat besi. Disa duduk di samping, merasa seperti mati lemas yang disebabkan oleh rasa kekuatan yang luar biasa yang dilepaskan oleh dua pria klan Yu. Salah satu dari dua orang parubaya bernama Di Huo ini adalah paman Disa, sedangkan yang lainnya bernama Ju Tu dan merupakan paman Ju Xiu. Keduanya adalah makhluk yang kuat di antara keluarga mereka sendiri. Kehidupan Ju Xiu sangat penting bagi hubungan sekutu antara keluarga Di dan keluarga Ju, dan hubungan sekutu itu terikat dengan pertukaran keuntungan antara kedua keluarga ini, bahkan mengenai pergantian kekuasaan dari beberapa keluarga berpengaruh lainnya yang terkait erat dengan keluarga Di dan keluarga Ju. Menurut seorang pria kuat yang telah mendukung Ju Tu, pernikahan antara Disa dan Ju Xiu dapat memengaruhi posisi keluarga Di dan keluarga Ju di antara semua keluarga besar bulan darah, dan efek ini bisa bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Untuk alasan di atas, setelah beberapa penyihir kutukan manusia, yang segera dipanggil oleh Disa dan telah berusaha untuk membatalkan kutukan untuk Ju Xiu, terbunuh, Ju Tu dan Di Huo datang jauh-jauh ke sini sendirian. Melihat Disa, yang tampak hampir kehilangan akal sehatnya, Di Huo tiba-tiba meraung marah, "Kamu sampah yang tidak berguna. Apakah Anda tidak mendapatkan informasi yang berguna? Bahkan tidak sedikit. Siapa sih yang melakukan ini? Apakah kamu tidak tahu apa-apa? Disa, apakah kamu tahu berapa banyak upaya yang harus kulakukan, hanya untuk membiarkan keluarga menempatkanmu sebagai penanggung jawab pasukan?" Ju Tu berdiri di samping, saat dia berkata dengan suara dingin yang menusuk tulang, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini begitu tiba-tiba. Dia lebih dari sehat sebelumnya. Disa, Ju Xiu membawa pasukannya ke sini untuk memperkuatmu, tapi sekarang, dia sekarat. Kamu harus memberi keluarga kami penjelasan yang masuk akal untuk ini. Disa memandang Ju Tu, tampak menangis tetapi gagal mengeluarkan air mata dari rongga matanya. Penjelasan. Bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan semua ini? Begitu banyak penyihir kutukan master yang telah mencoba. Penyihir kutukan itu berasal dari klan Yu, klan Xiu, dan beberapa adalah manusia yang telah memilih untuk mengkhianati ras mereka. Mereka semua telah mencoba yang terbaik untuk mematahkan kutukan, namun, tidak ada yang bisa membatalkannya. Bagaimana mereka bisa menyalahkan Disa untuk ini dalam situasi yang aneh dan mengerikan? Adapun siapa yang melakukan ini, jumlah orang di Midland tidak terukur. Hanya dewa yang tahu berapa banyak penyihir kutukan master yang bersembunyi di Istana Magus.
Selain itu, tidak ada yang tahu apakah Zhu Xiu secara khusus menjadi sasaran atau dia hanya malang dipilih sebagai penderita kutukan. Siapa yang akan tahu itu? Mengeluarkan beberapa tawa gemetar dan berlubang, Disa bersiap untuk mengatakan sesuatu untuk membela diri, tetapi tiba-tiba, Dimo bergegas ke ruangan dengan tergesa-gesa. Dengan nada bersemangat yang aneh, Dimo berteriak keras. Tuan Di Huo, Tuan Jutu. Tim yang saya kirim telah menyelamatkan mata-mata yang dikirim ke kelompok pengungsi oleh kami sebelumnya. Dia membawakan kami beberapa informasi penting tentang Zhu Xiu. Sebelum Disa bisa mengatakan apa-apa, Dimo melanjutkan dengan suara keras dan melengking, orang yang melakukan ini pada Zhu Xiu adalah anak bernama Ji Hao yang membunuh adik laki-laki Disa di Gurun Selatan. Mata-mata kami mendengar dia berkata kepada temannya bahwa dia akan memberikan kontribusi yang sangat besar. Melirik Disa dengan tatapan aneh, Dimo melanjutkan, Ji Hao juga mengatakan bahwa di antara kita, bahwa kita tidak sekokoh papan setrika. Pada saat ini, Disu juga bergegas ke kamar. Dia buru-buru berteriak saat dia masih mengatur napas. Salah satu mata-mata saya berburu oleh tentara manusia dan orang-orang saya menyelamatkannya. Aku tahu siapa yang melakukan ini pada Zhu Xiu. Ini Ji Hao, kecil itu. Kata Disu setelah terengah-engah, dia punya teman yang ahli penyihir kutukan. Beberapa anak dari negara 10 matahari yang entah bagaimana menyinggung perasaannya sebelumnya terbunuh oleh kutukan sihir yang tidak diketahui. Orangku juga mengatakan bahwa putra Ying Yunpeng, kepala tetua dari benteng Puban negara 10 matahari, dibunuh oleh mereka juga. Disa langsung menukik dari kursinya dan menggeram dengan suara serak, Ji Hao, kamu lagi. Awan kabut merah darah berkumpul di atas kepala Disa dan mulai menyebar, melepaskan rasa kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, wajah Disa berangsur-angsur menjadi bengkok dalam aura pembunuhan yang ganas. Di Huo dan Jutu dengan cepat saling melirik. Menurut informasi yang diberikan oleh Dimo, Ji Hao mengatakan bahwa bulan darah tidak sekokoh papan setrika. Apa artinya itu? Hal-hal seperti diam-diam menjebak satu sama lain memang terjadi cukup banyak di antara kelas bangsawan klan Yu. Aula pertemuan mewah lonjong itu bersih dan luas. Semua dinding dihiasi dengan pola merah darah dari mata tegak. Armor indah yang dibuat dengan semua jenis logam langka dan mulia, bersandar di dinding. Beberapa baju besi lainnya yang dibuat sebagai dekorasi murni telah melayang di udara sekitar 1 kaki dari tanah, dengan kekuatan formasi sihir yang hebat, dan telah bersinar terang di bawah cahaya menyilaukan yang diberikan oleh mutiara besar bertatahkan di atap. Meskipun ini adalah pertemuan militer, tapi tetap saja, ada puluhan gadis muda cantik yang mengenakan pakaian kecil, berdiri di aula dengan nampan berisi semua jenis makanan dan anggur lembut yang dibawa di tangan mereka. Semua wakil komandan tentara dari 4 pasukan resmi bulan darah yang dipimpin oleh Disa, Disu, Dimo dan Zhu Xiu, berkumpul di aula, berdiri tegak di samping meja di tengah aula. Di Huo dan Jutu masing-masing duduk di satu sisi meja, dengan mata tegak mereka terbuka lebar. Cahaya merah darah redup telah berputar-putar di dalam mata tegak mereka, dan sementara itu, mereka perlahan menyapu wajah semua komandan tentara, dengan mata seperti belati, dengan hati-hati mengamati setiap ekspresi wajah kecil yang dibuat oleh mereka. Informasi yang diberikan oleh mata-mata, yang dikirim ke dalam kelompok pengungsi manusia, telah dikonfirmasi. Seperti yang diharapkan Ji Hao, kata-katanya telah membawa kebingungan besar bagi para bangsawan klan Yu dan orang-orang kuat ini. Bagaimanapun, kata-katanya terdengar cukup meyakinkan. Jika Ji Hao benar-benar ingin memberikan kontribusi besar dan mendapatkan kekuatan dan kekayaan untuk dirinya sendiri, membunuh Zhu Xiu dengan kutukan sihir memang akan menjadi hal yang luar biasa. Dalam konflik antara umat manusia dan dinasti Yu selalu memiliki banyak keuntungan. Selain itu, para komandan bangsawan klan Yu itu menghargai hidup mereka sendiri sampai tingkat yang ekstrim. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, jumlah total jenderal klan Yu yang memiliki pasukan di bawah komando mereka tetapi jatuh dalam perang antara umat manusia dan dinasti Yu pasti tidak lebih dari 100. Ji Hao bukan siapa-siapa selain murid Istana Majus. Membunuh Zhu Xiu, tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk mencapai tujuan ini, benar-benar bisa mendapatkan kemuliaan sejati untuk dirinya sendiri. Kaisar manusia dan para tetua Istana Magi pasti akan menghadiahinya,
mungkin dengan apapun yang dia inginkan. Namun, kalimat dengan arti samar yang diucapkan oleh Ji Hao dengan sengaja kini telah membuat Jutu dan Di Huo sama-sama cemas. Non-manusia tidak sekokoh papan setrika. Karena kalimat singkat yang diucapkan oleh Ji Hao ini, jika mereka bisa, Di Huo dan Jutu akan segera menangkap semua komandan tentara yang ada, dan menyiksa mereka seperti neraka. Mereka harus tahu apakah kalimat ini benar-benar berisi informasi mengenai beberapa skema potensial, terutama yang ditujukan untuk keluarga Di dan keluarga Ju. Bisakah itu salah satu keluarga besar lainnya yang tidak ada di pihak kita? Atau orang-orang di keluarga kita sendiri, yang tidak rukun dengan kita? Bahkan bisa jadi orang-orang yang gagal dalam persaingan untuk tahta kaisar yang berkuasa, dan kalah dari Di Xian Luo. Meskipun orang-orang itu gagal mencapai tahta yang megah, mereka masih sangat kuat di antara bulan darah, hanya untuk membalas dendam dan merebut martabat sebanyak mungkin. Orang-orang itu akan melakukan apa saja begitu mereka mendapat kesempatan. Siapa itu? Di Huo mengetuk meja dengan keras, yang terbuat dari emas murni dan dihiasi dengan ratusan ribu batu permata warna-warni, dan berkata, apakah seseorang berkolusi dengan umat manusia dan mencoba menyakiti kita dengan membunuh Ju Xiu? Bisa, kata Jutu dengan nada kasar, jika kami tidak ada di sini, apa yang akan kamu lakukan? Disa mengerutkan kening dan merenung ekstra hati-hati selama 1/4 jam, lalu menjawab perlahan, jika Anda, paman tersayang, tidak ada di sini, saya pasti akan bekerja sama dengan Disu dan Dimo. Dan kami akan memilih sekelompok prajurit elit, tidak peduli berapa biayanya, kita pasti akan menghancurkan altar itu, yang digunakan oleh musuh kita untuk mengutuk Ju Xiu, dan menyelamatkannya. Sekelompok prajurit elit. Prajurit macam apa yang bisa dihitung sebagai elit? Kata Jutu sambil mencibir dingin. Semua komandan terpercaya di bawah pimpinan Disu, Dimo dan aku akan bergabung dengan misi, kata Disa sambil membusungkan dadanya. Ju Xiu tidak bisa bertahan lebih lama, oleh karena itu, kita harus menyelamatkannya secepat mungkin. Kami sudah mendapatkan lokasi kasar altar, jadi kami. Bagaimana jika musuh melancarkan serangan besar-besaran ketika kalian semua pergi? Kata Di Huo dengan nada dingin, tanpa kamu, apakah sisa pasukanmu yang tersisa di sini, dapat memblokir serangan musuh? Selama benteng kota Dimo tetap kokoh dan 4 menara ilahi bulan darah terus bekerja, tempat ini akan baik-baik saja. Pasukan manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Disa sekali lagi membusungkan dadanya dan berkata dengan percaya diri yang besar, kekuatan pertahanan benteng kota Dimo sekuat salah satu dari 100 kekuatan pertahanan kota Liangzhu. Wajah Dimo tiba-tiba menjadi pucat. Dia kemudian berkata dengan gemetar, jika seseorang mematahkan formasi sihir pertahanan saya setelah semua komandan inti kami pergi. Disa dan Sisu, bahkan wajah Di Huo dan Jutu semuanya menjadi gelap parah saat mendengarnya. Berawal dari kata-kata Disu, mereka semua telah mengasosiasikan banyak pikiran pada saat itu. Pikiran mereka semua rumit dan berbeda. Dengan sangat hati-hati, mereka saling melirik, di mata mereka, tidak ada yang bisa dipercaya. Jika benteng kota ini dihancurkan, dengan kekuatan pasukan manusia itu, mereka akan benar-benar mampu memusnahkan keempat pasukanmu, selama mereka bersedia berkorban, kata Di Huo, sambil dengan cepat membalik meja dengan jarinya. Lebih buruk lagi, kupikir, mereka bahkan bisa mengalahkan kalian semua dengan harga yang lebih kecil. Skema ini ditujukan pada kita. Kata Jutu menegaskan, saya telah memahami rasa skema yang kuat. Jika Ji Hao itu bukan pembicara besar dan tidak membiarkan mata-mata kita mendengar rencananya, skema ini mungkin berhasil. Di Huo mengarahkan jarinya ke Dimo dan berteriak dengan keras, Dimo, mata-mata yang bekerja untuk keluarga lain pasti bersembunyi di pasukanmu. Kirim tim penegak hukum, periksa setiap wakil komandan Anda. Siapapun yang curiga, bawa dia langsung ke tahanan dan tutup kekuatannya. Kami akan membawa semua yang mencurigakan kembali ke kota Liangzhu, lalu berurusan dengan mereka. Dimo menarik napas dalam-dalam, lalu menyipitkan ketiga matanya, menunjukkan ekspresi yang sangat kejam dan hampir gila. Dia telah memikirkan hal itu. Jika pasukannya yang telah dia habiskan ratusan tahun dan upaya besar yang tak terukur dihancurkan oleh orang lain, posisinya dalam keluarga pasti akan mengalami penurunan bencana.
dan anggota keluarga lain yang dekat dengannya semuanya akan ditekan dengan kejam juga. Berdarah itu, tidak bisakah mereka menggunakan trik kotor mereka pada umat manusia? Disa menggeram, Zhu Xiu adalah gadis yang sangat cantik, tapi lihat, apa yang telah mereka lakukan padanya. Di Huo berdiri dan berkata dengan hambar, namun demikian, kita sekarang telah mengetahui tentang skema itu, tidak ada yang perlu ditakuti. Terengah-engah, Di Huo menoleh ke Jutu dan berkata, kamu dan aku akan mengumpulkan pasukan keluarga kita untuk melindungi benteng kota ini dengan pasukan kita sendiri. Sementara itu, Disa, Dimo dan Disu akan pergi menyelamatkan Zhu Xiu. Tuan Jutu, apa pendapatmu tentang rencanaku ini? Jutu tetap terdiam beberapa saat, lalu perlahan mengangguk dan menjawab, dengan kekuatan kita, tidak ada yang bisa bermain trik apapun di wajah kita. Namun, Disa dan dua anak lainnya, mereka harus cukup kuat untuk menghadapi potensi krisis. Bagaimanapun, umat manusia pasti telah menyergap mereka. Tidak ada yang bisa menodai kemuliaan keluarga kami. Kemuliaan Tuan di Xianluo tidak dapat diganggu-gugat, kata Di Huo dengan nada hambar, kita harus menjamin keberhasilan misi Disa, Dimo dan Disu. Siapapun yang ingin kita gagal harus membayarnya. Jutu menyipitkan matanya, merenung sejenak, lalu mengangguk dengan tekad. Setengah jam kemudian, pasukan elit berjumlah 1000 meninggalkan benteng kota dengan cepat, diam-diam bergerak jauh ke daerah Gunung Chiban. Seekor elang kecil telah melayang-layang di udara, menatap tanah dengan mata manik-manik hitamnya. Aliran cahaya redup menutupi sayapnya, memungkinkannya terbang ribuan kaki di atas tanah untuk mengawasi seluruh area yang memiliki radius hampir 1000 mil. Jimo mengangkat kepalanya saat dia menunggangi kadal emas, dan melihat ke area pegunungan berwarna merah darah di sekitarnya. Pegunungan yang membentang tanpa henti itu berwarna merah darah murni, namun, memang ada lapisan tanah yang tebal di puncak gunung datar yang memiliki hutan lebat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dipengaruhi oleh pegunungan merah darah itu, hutan hijau yang tumbuh subur itu tampak seperti memar, yang tidak enak dipandang. Di belakang Jimo ada 111 pengikutnya, yang semuanya dipasang di atas kadal emas dan dilengkapi dengan baju besi kulit sederhana. Masing-masing dari mereka memiliki wajah kasar. Jelas, para prajurit ini telah bepergian dan bertempur jauh dari rumah selama bertahun-tahun, sedemikian rupa sehingga bahkan kulit mereka pecah-pecah. Kadal emas yang ditunggangi oleh Jimo memutar tubuhnya saat tiba-tiba membuka mulutnya, lalu menjulurkan lidahnya yang panjang dan lengket hingga lebih dari 10 zang jauhnya, menangkap seekor kelinci yang melompat melintasi padang rumput di depan. Kadal itu menarik lidahnya bersama kelinci kembali ke mulutnya, lalu segera menelan kelinci itu. Kadal emas raksasa sepanjang lebih dari 5 zang itu memberikan gerutu puas saat mengedipkan matanya yang besar dan bulat, setelah itu sekali lagi sedikit memutar tubuhnya. Elang yang melayang di udara tiba-tiba mengeluarkan teriakan bergema, melipat sayapnya dan menyapu ke bawah dengan cepat, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Jimo mengangkat tangannya dan melambai pada elang. Hanya dalam beberapa napas, elang pertempuran yang telah dibesarkan olehnya sejak dia masih kecil ini mendarat di lengannya dengan sepasang cakarnya yang tajam, menggosok pergelangan tangannya dengan paruhnya. Puff! Bulu ekor yang memiliki kilau merah khusus menyala secara otomatis di ekor elang, lalu segera berubah menjadi kepulan asap yang menghilang di udara. Jimo diam-diam membaca garis-garis pendek yang muncul dari dalam asap, lalu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, dengan cepat menemukan arahnya. Setelah itu, dia mengeluarkan peluit yang panjang dan bergema, diikuti dengan itu, elang terbang kembali ke udara sementara dia sendiri membawa para prajurit itu mengikutinya, dengan cepat menuju tebing yang menjulang tinggi, lalu menuju sungai yang panjang dan mengalir deras dari jauh. Kadal emas adalah jenis binatang berkuda yang sangat istimewa di antara daerah pegunungan ini. Mereka benar-benar mampu menginjak tebing dengan cepat yang memiliki sudut curam 90 derajat. Kecepatan mereka luar biasa cepat, namun gerakan mereka benar-benar diam. Di daerah pegunungan Chiban, hanya pasukan manusia paling elit yang dapat memiliki satu kadal emas muda, yang dapat dibesarkan menjadi binatang perang. Bersiaplah, kita akan membunuh seseorang, kata Jimo dengan suara dingin, dan itu klan kita, dari klan Gagak Api. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita mendengar nama ini? Para prajurit yang mengikuti di belakang Jimo semuanya menunjukkan ekspresi aneh setelah mendengarnya,
tetapi segera setelah itu, mereka menjadi tenang. Wajah mereka menjadi dingin dan tanpa ekspresi lagi, seperti patung batu. Orang tidak pernah bisa menemukan sedikit pun emosi di wajah kasar mereka. Klan Gagak Api. Ingatan mereka tentang klan ini sudah lama kabur. Bagi klan-klan Gagak Api yang dibesarkan di dunia Midland dan dalam perang antara umat manusia non-manusia, nama klan Gagak Api hanyalah simbol. Itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Membunuh satu atau bahkan lebih orang klan Gagak Api bukanlah hal yang istimewa bagi mereka. Mereka telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun, dan beberapa dari orang-orang mati itu bahkan melihat mereka sebagai sahabat atau bahkan saudara bersumpah selamanya, namun itu juga tidak berarti apa-apa bagi mereka. Kelompok kadal emas bergerak cepat di tebing. Mereka menyapu melewati beberapa menara penjaga yang dijaga oleh prajurit manusia dan penjaga tak terlihat. Banyak prajurit manusia dengan bersemangat melambaikan tangan ke arah mereka, pasukan paling elit di daerah pegunungan ini, tetapi Jimo hanya sedikit menganggukkan kepalanya ke arah para prajurit itu. Ketika penglihatannya menyapu para prajurit manusia itu, wajahnya benar-benar tanpa emosi, seolah-olah dia sedang melihat tumpukan mayat. Mungkin para prajurit itu semua akan segera menjadi mayat, entah non-manusia akan membantai mereka atau Jimo akan membunuh mereka semua sendirian. Hanya dalam 2 jam, kelompok kadal emas telah melakukan perjalanan melintasi ratusan gunung dan tiba di sebuah pulau kecil yang dibentuk oleh 2 sungai yang bersilangan. Sungai yang mengalir deras melambat di daerah ini dan pasir terus terakumulasi oleh aliran sungai, membentuk sebuah pulau kecil. Pulau itu ditutupi oleh alang-alang yang lebat dan tumbuh subur. Setiap kali embusan angin bertiup, awan flokulen akan mengembang ke udara dan kicauan burung yang keras akan bergema dari sarang yang tak terhitung jumlahnya. Sekelompok burung putih terbang ke udara, berputar-putar di atas pulau, dan tiba-tiba terjun jauh ke dalam sungai. Ketika burung-burung ini terbang kembali dari air, paruh mereka akan selalu dipenuhi ikan dan udang. Mari kita istirahat di sini. Belikan makanan dan air sendiri. Jimo mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya sambil berbicara dengan nada hambar, 2 regu, periksa hulu dan hilir sungai ini. Orang-orang non-manusia itu juga perlu minum, jadi mereka selalu cenderung menyerang melalui lembah sungai. 2 regu 10 orang langsung bergerak ke kedua sisi sungai dan segera menghilang. Yumu, yang tampak seperti bukit daging yang lengkap, duduk di tepi sungai dengan panci raksasa mengambang di sungai di depannya. Pada saat ini, dia memegang ikan besar, gemuk namun tidak bersisik di tangannya. Dia baru saja selesai mencungkil organ dalam ikan menggunakan belati kecil, dan sekarang, dia membersihkan ikan dengan air sungai. Melihat Jimo dan prajuritnya, Yumu menyeringai dan berdiri, melambaikan sepasang tangan gemuk ke arah Jimo dan berteriak, "Oi, saudara-saudara! Kamu termasuk pasukan mana?" Jimo memandang Yumu dengan dingin sambil membuat peluit pendek tapi melengking. Setelah itu, dia dan prajuritnya bergegas ke sungai. Sarkolema yang lembut namun besar terbentang dari cakar kadal emas itu. Itu memungkinkan mereka untuk menginjak permukaan air, saat mereka dengan cepat bergerak menyeberangi sungai yang lebarnya lebih dari 10 mil, bergegas menuju Yumu. Duduk di punggung kadal emas dan menatap Yumu, Jimo kemudian sedikit menekan bahu Yumu dengan ujung tombak panjangnya, dan berkata, "Pasukan ke-3928 dari pasukan utama umat manusia, Korps Berani Mati, saya Kapten Jimo." "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Saat berbicara, ujung tombak Jimo sudah ditekan ke tenggorokan Yumu. Dengan sedikit dorongan, dia bisa menonaktifkan Yumu dari pembalasan dan membuatnya setengah mati, atau bahkan langsung membunuhnya. Di hutan yang jauh dari tempat Yumu berada, Feng Xing menyandarkan kepalanya dari balik pohon besar, lalu membuka busur panjangnya, membidik tenggorokan Jimo. "Oi, kamu, aku akan menembakmu menjadi sepotong daging jika kamu tidak mengambil tombak itu." Yumu membawa ikan gemuk dengan tangan kirinya dan tersenyum sederhana dan jujur, lalu menjentikkan tombak Jimo dengan tangan kanannya, berkata, "Kami dari pasukan khusus, milik pasukan utama juga, kami." Feng Xing tiba-tiba berteriak di hutan sementara suar Qian yang ganas meledak dari bawah kakinya. Pada saat berikutnya, dia melesat keluar dengan kecepatan kilat dan memunculkan puluhan bayangan saat dia naik ke ketinggian ratusan kaki dari tanah dalam sekejap mata, dan kemudian menginjak kakinya ke udara.
Diikuti oleh gerakannya, puluhan bayangan melesat ke segala arah, sementara dia sendiri melesat ke puluhan mil jauhnya hanya dalam satu saat. Pada saat yang sama, 12 anak panah panjang telah dilepaskan berturut-turut oleh Feng Xing, mengeluarkan suara desir bernada tinggi. Serangkaian suara gemerisik keluar dari hutan. Di antara dua regu yang dikirim oleh Jimo, seorang prajurit ditembak oleh panah tepat di tengah dadanya, dan bergegas keluar dari hutan dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Wajah Jimo langsung menjadi gelap. Dia mengangkat tombak bersiap untuk menusuk Yumu, namun, tombaknya tiba-tiba berubah menjadi hijau saat kepulan asap hitam naik dari telapak tangannya bersama dengan suara mendesis. Pada saat berikutnya, tangan kirinya terkorosi menjadi tidak lebih dari tulang oleh racun Yumu. Bersambung.